lagi dengan saya Delima di acara Ngobras with Delima. Malam ini menjadi malam yang spesial buat saya dan para bintang tamu yang hadir. Luar biasa sekali pertemuan hari ini, dan hari ini kami ingin berbagi banyak hal dengan Bapak Ibu sekalian. Bintang tamu yang hadir pada malam hari ini saya percaya akan menginspirasi para pemirsa sekalian yang menyaksikan acara live streaming ini. Sebelum kami memulai obrolan-obrolan yang bermanfaat dan obrolan-obrolan yang sangat memberkati kita semua yang kita bisa pakai dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dipimpin oleh Ustaz saya, Pak Ustaz. Syukur dan terima kasih untuk malam hari ini di acara live streaming Facebook Tuhan, di mana kami boleh ngobrol bareng bersama dengan para bintang tamu yang sudah hadir, yang kami undang untuk hadir malam hari ini untuk menyaksikan kemurahan Tuhan lewat karya Tuhan dalam kehidupannya. Dia boleh memberkati banyak orang. Dan malam hari ini biarlah ngobras kami memberkati setiap umat Tuhan yang menyaksikan acara ini. Kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir. Biarlah yang nampak kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang kami hormati, mungkin bertanya-tanya bintang tamunya ini siapa ya? Nah, hamba Tuhan ini adalah seorang perwira TNI yang sangat diberkati Tuhan dan memiliki hati yang melayani Tuhan. Kita bisa banyak belajar dan kita bisa menjadikan acuan buat kita untuk kita melayani di hari-hari yang akan datang. Saat ini bintang tamu kita tinggal di Bandung, tetapi banyak sekali pelayanan-pelayanan yang dilakukan di Papua. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat di YouTube, dicek YouTube Bapak ini, namanya Bapak Edward Sitorus. Selamat malam Pak Edo. Panggilannya Edo aja ya. Nah, selamat malam Bu. Apa kabar ya? Puji Tuhan sehat ya. Pak, bisa perkenalkan diri sedikit, mungkin teman-teman kita di luar sana, para pemirsa pengen mengenal Bapak lebih lagi dan Ibu lebih lagi. Baik, selamat malam pemirsa semua. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Edward Sitorus.
Saya lahir di Jakarta kurang lebih 52 tahun yang lalu. Luar biasa ya Pak. Walaupun kelihatan seperti 35, tapi saya bersyukur saya sudah menikah, istri satu, sebelah saya namanya Hetiar Panjaitan, dan kami dikaruniai 3 orang anak, 1 putri, 2 putra. Yang pertama sudah bekerja, yang kedua sedang pendidikan di Akademi Militer, yang ikut bapaknya jadi tentara, yang ketiga masih kelas 3 SMA. Saya berkat anugerah Tuhan, saya berdinas saat ini sebagai seorang perwira dari TNI Angkatan Darat. Saya masuk di Akademi Militer tahun 1987. Kemudian lulus menjadi seorang perwira tahun 1990, sehingga saat ini sudah 30 tahun berdinas di TNI Angkatan Darat. Dari 30 tahun itu sudah ada beberapa kota yang saya tempati, diantaranya di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan di NTT, termasuk juga di Papua. Tadi sudah disampaikan. Luar biasa ya Pak, sudah keliling-keliling Indonesia, sudah banyak menikmati makanan-makanan enak ya Pak ya, seluruh Indonesia. Kami berterima kasih sekali ya Pak, karena Bapak dan Ibu menyediakan waktu buat kami untuk berbagi dan untuk sharing kebaikan Tuhan. Nah, Ibu bisa memperkenalkan diri sedikit Bu, banyak juga nggak apa. Ya, nama saya Hetiar Panjaitan, lahir di Kendal. Tapi kami, saya orang Sumatera asli dari Tarutung, anak ya nomor 3. Beda banget. Anak bersama ya Pak. Ya, saya kenalkan dari anak Bapak dulu justru ya. Saya kenal Grace. Hai Grace, thank you ya Grace. Kamu sudah menjadi jembatan buat Tante dan Papa bisa ketemu. Kamu sudah menyambungkan Papa dan Mama ini dengan Tante jadi bisa ngobrol-ngobrol. Nah, tentunya Pak, saya rindu Bapak membagikan banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak selama keliling Indonesia 30 tahun sembari melaksanakan tugas negara, tetapi Bapak juga tetap setia melakukan namanya tugas dari Tuhan kita. Dan saya kan mendengar dari Grace sebagai anak Bapak yang kebetulan saya kenal terlebih dahulu, bahwasannya Bapak banyak sekali memuridkan anak-anak atau mengayomi anak-anak di Papua. Nah, pertanyaan saya yang pertama, sejak kapan sih Bapak terpanggil melayani anak-anak di Papua atau mungkin kota-kota lain yang saya belum tahu? Baik, tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa ada beberapa tempat yang kami bertugas, tapi memang yang paling berkesan itu tahun 2006, setelah saya sekolah staf komando. Itu memang setiap lulusan dari siswa tersebut pasti harus mendapatkan tempat penugasan yang baru. Jadi dari tahun 90 sampai tahun 2006 itu saya masih di Jawa, di Jawa Timur, Jawa Barat, dan saya berpikir bahwa pasti nanti setelah sekolah ini saya pasti akan pindah, dan pindahnya mungkin tidak tahu kemana. Tapi akhirnya saya berdoa, kemudian juga dalam saya berjemaat di Bandung, ada pelayanan ke Papua. Saya dengan istri sama anak, ada waktu itu ada kerinduan pengen ikut pelayanan ke Papua. Tapi karena jauh, sehingga biayanya mahal, harus izinnya juga susah. Nah, udahlah kita hanya dukung doa saja. Nah, setelah pendidikan itu saya melihat ada kesempatan ke sana. Saya tanya ke istri, mau nggak kalau kita ke Papua? Kaget juga kan. Waktu itu memang sampai sekarang orang kalau dengar Papua tuh kayaknya seperti sudah di negara yang jauh. Betul Pak. Padahal perjalanan cuma 5 jam. Dan masih di Indonesia ya Pak ya. Kaget juga, anak-anak juga kaget. Kita kenapa Pak harus ke Papua? Anak yang paling kecil waktu itu masih 3 tahun. Saya tunjukkan memang, anak-anak bersemangat. Karena itu saya berdoa dan puji Tuhan, setelah pendidikan Tuhan kabulkan. Kami dapat tugas pertama kali di Papua tahun 2006. 2006 di Merauke. Nah, kalau kita tahu tuh di peta Merauke itu udah ujung-ujung ya Pak ya. Sabah sampai Merauke. Dan dari Sabah memang sampai Merauke. Waktu itu kita masih buta tentang Papua juga.
kita pikirnya itu nanti tinggal di tengah hutan atau seperti apa, tidak ada apa-apa, sampai istri semua dibawa, bawa garam, bawa beras, bawa sabun, semua minyak, nanti nggak ada di sana. Tapi setelah kita sampai di sana, wah, kita ternyata kena prank Ya. ternyata di sana semua ada. Ternyata Papua itu lengkap ya. Ada rujak cingur juga ada di Oh, sana, ya. soto juga ada, Pak. Ya. Ternyata tidak perlu bawa apa-apa ke sana, karena Papua di Merauke pun juga sudah maju, tidak seperti kalau kita bayangkan itu daerah yang tertinggal, mungkin daerah yang menyeramkan, ternyata tidak seperti itu. Iya. Nah, di situ kami dipertemukan dalam tugas kami, ada anak-anak dari waktu itu mulai kami pelayanan di situ 2006. Dari gereja kami dipercayakan ada satu perkampungan suku Asmat di Merauke. Oke ini ya Pak. Perkampungan itu dari suku Asmat, Iya. sehingga Pak Gembala mengajak saya untuk ke pelayanan tersebut. Di situ banyak anak-anak, ada orang-orang tua, dan mulai saya terpanggil sama istri juga untuk kita datang ke situ. Mungkin bisa ditambahkan oleh di Asmat. Iya Bu, bisa share sedikit di Asmat itu. Itu Asmat nama tempat atau suku ya Bu? Suku. Oh suku Ya, Asmat ya. Ya. Ada Kabupaten Asmat juga. Kabupaten Asmat. Tempat berarti dan sekalian suku ya. Oke ya. Nama tempatnya itu udah mati. Jadi dia di tengah-tengah kota. Iya. Tapi pada saat itu tahun 2006 itu tidak ada lampu. Jadi pertama kali kami pelayanan ke situ, suami kan ya memberikan sedikit renungan di situ. Iya. Tiba-tiba sudah malam kok lampunya tidak dinyalakan gitu. Iya. Kami kaget juga, kenapa ya lampu nggak dinyalakan? Semakin hari semakin malam jam-jam 7 gitu, memang nggak ada lampu. Terus kita kan kaget. Listrik ya. Ya Tuhan, pertama kali kita pelayanan di sini kenapa jadi begini? Iya. Tapi di tengah-tengah kota, akhirnya yang kelihatan cuma mata mereka aja sama gigi warna putih, cuma Iya. itu aja. Tapi kami berdoa, ya Tuhan kami di sini pelayanan, jadi ya kami berdoa supaya aman di situ, karena kan memang tidak ada lampu. Ada rasa takut ya Bu ya? Awalnya ada rasa takut. Jadi kami bawa anak-anak ya waktu itu, mereka juga pada takut. Mama di sini banyak orang Papua, memang kan tinggal di Papua. Gitu. Ya tapi akhirnya kami memahami itu karena pada saat di Merauke itu ada jam-jam tertentu. Jadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu mati lampu. Nanti jam 6 sore sampai jam 12 itu nyala sebentar terus mati lagi. Karena memang bergilir. Iya, Bergilir, ya. Karena terbatas bahan bakar itu. Iya. Menggunakan genset. Genset ya Pak ya. Genset. Iya. Itu awal pelayanan ya Pak Iya. ya? Itu awal pelayanan. Ternyata itu awal pelayanannya itu udah kepengen dulu Bapak Ibu. Kepengen pelayanan ke sana, tetapi karena pekerjaan dan waktu belum dulu ya Bu ya. Ternyata kepengen itu didengar Tuhan ya Ibu Bapak ya. Dan Tuhan izinkan pergi tugas dinas di sana. Nah sekalian kerinduan tadi melayani buat mereka itu jadi bisa dilakukan, tercapai gitu. Nah mungkin di para pemirsa sekalian ada yang rindu, nanti suatu hari saya rindu melayani di tempat ini, saya rindu melakukan ini, nanti saya kalau suatu hari saya diberikan Tuhan kesempatan saya mau melayani di tempat mana yang Bapak Ibu ingini. Nah ini Bapak Ibu yang hadiri saat ini yang menjadi narasumber kita malam ini menjadi contoh bahwasannya Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu bisa mendengar apa yang kita inginkan. Nah, ketika keinginan kita itu sejalan dan selaras dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya tepat pada waktunya. Ketika bapaknya sudah siap, ibunya sudah siap, anak-anak juga sukacita dibawa ke sana, walaupun pertama-tama pasti ada rasa-rasa takut, dia namanya tempat baru, belum banyak kenal orang, situasinya berbeda, tetapi kalau Tuhan yang mengirim pasti disertai ya Bu ya. Nih, itu permulaan-permulaannya. Nah, kemudian pastikan Pak ada sesuatu yang membuat Bapak dan Ibu untuk tetap setia melakukan pelayanan itu apa ya kira-kira ya? Kan pasti kan setiap kita melakukan sesuatu itu ada tantangan, ada kesulitan, ada sukanya, ada dukanya. Kadang-kadang kalau terlalu banyak hal yang menjadi penghalang kita itu jadinya biasanya
agak mundur gitu ya Bu ya. Nah, tetapi kan Bapak dan Ibu tetap bertahan dan tetap melakukannya. Apa sih yang menjadi kekuatan buat Bapak dan Ibu untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah keadaan yang seperti tadi dijelaskan buat kita semua? Tolong diceritakan kembali ya Bu. Baik, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa pertama kali kami ke Papua itu 2006 Iya, sampai dengan 2008, 2 tahun saja. 2 tahun saja ini Ya, pertama-tama. terus, ya, kemudian memang aktif terlibat pelayanan, utamanya fokus di Kampung Ahmad Tani saya katakan. Iya, Hampir setiap minggu kita sana, dan kami cukup sangat dekat dengan warga di sana. Sampai dengan saat ini kami masih berhubungan. iya. Kalau kami datang mereka semua nangis, mereka semua siap. Pokoknya kalau kita datang kita dianggap sudah seperti keluarga sendiri sampai Iya, sekarang. iya. Dan saya pikir waktu 2008 biasanya penempatan ke Papua itu hanya sekali, Iya. sudah cukup gitu kan. Terus kita habis 2008 saya tugas ke Bandung, Balik lagi ke Bandung. Iya. sebagai komandan detasemen kavaleri berkuda di Paroko. Jadi saya mau berkuda nih Pak. Puji Tuhan. Jadi kalau kuda ngangkut saya harus 2 nih Pak. Dua. Ada yang khusus. Ada kuda khusus untuk mengangkut saya harus 2 ekor katanya. Kemudian kami masih kontak-kontak dengan beberapa orang, tapi kami pikir sudah cukup lah mungkin di situ Iya. ya. Kami ikut pelayanan lagi di Bandung waktu itu dengan teman-teman, dan ya rencana kita bukan rencana Tuhan. Iya, setuju banget Pak. Saya percaya ya pasti Tuhan anggap kita belum selesai tugas di sana. Dan 2010 kami balik lagi ke Papua itu kan. Dikembalikan lagi ya Pak ya. Padahal sudah sampai ke barat, kembali lagi Balik timur lagi ke timur. ke Manokwari menjadi dandim. Manokwari Ya. jadi dandim di Ya, sana. itu lebih luar biasa lagi karena saya seorang dandim, ya pembina teritorial di situ. Kami Iya. terlibat banyak dengan tokoh masyarakat, dengan baik di pemuda, di anak-anak, Iya. di orang tua juga kita semua terlibat di situ karena Iya. tugas tanggung jawab saya di situ 1 tahun, kemudian ke Jayapura sekitar 5 tahun, 4,5 tahun ya. Di situ kami ikut lagi pelayanan di situ, dan saya pikir itu sudah selesai, tamat sudah 2 kali lah, sudah cukup. Udah cukup ya? Orang cuma 1 kali, bahkan ada yang belum pernah ke sana sampai sekarang. Ini 2 kali ya Pak? 2 kali. Ah, oke. Dan saya dapat kesempatan promosi menjabat pangkat kolonel di Kupang, di Iya. NTT, agak ke barat sedikit. Iya. Saya sampaikan ke orang tua saya, "Ma, kita sudah selesai di Papua, kita pindah kemana? Ke Jakarta." "Bukan, Ma, pelan-pelan. Geser pelan-pelan ya NTT Pak. dulu, uangnya kurang tiketnya ya. Nah, nyampe Jakarta nanti pelan-pelan." Pelan-pelan ya. Iya. Di NTT tidak lama, cuma 10 bulan. Oh. Dan tugas di Papua belum selesai juga rupanya. Dan setelah 10 bulan di NTT, Tuhan balikan lagi saya ke Papua lagi untuk yang ketiga Untuk kali. yang ketiga kali. Ketiga kali. Kalau ketiga kali kita tepuk tangan dulu. Kembali 3 kali ke tempat yang sama ya. Luar biasa ya Pak ya. Kalau di total 3 kali penempatan itu ada 12, baru 12 tahun. Dan suatu angka yang ya, orang pikir juga jarang seperti itu, dan orang beranggapan bahwa ada hal-hal khusus yang pasti punya sesuatu di Papua. Kenapa kita betah? Iya. Mungkin punya sumber emas atau sumber apa. Anggapan orang seperti itu, kok Iya. betah sekali kamu di Papua katanya. Ada apa? Ada apa gitu Sudah ya, punya Pak? berapa tambang emas kamu di sana? Ya puji Tuhan, padahal kita tidak punya tambang, kita punya jiwa-jiwa. Haleluya, jiwa-jiwa sangat berharga. Memang awalnya sama seperti semua orang, wah jauh, takut segala macam. Tapi setelah kita terjun ke sana dan kita bertemu dengan saudara-saudara di sana, mereka tuh baik-baik, welcome semua. Dan kalau kita membuka hati kita juga mau menerima mereka apa adanya, mereka juga akan menerima kita sebagai Iya. keluarga. Yang orang anggap orang Papua itu apa jahat, tidak ada. Tidak ada yang Semua lain. sama, kita semua manusia sama. Iya. Apakah orang Papua, orang Batak, orang Sunda, tidak ada satu suku pun yang lebih tinggi derajatnya daripada suku lainnya. Iya. Kita percaya kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan. Tidak berdasarkan suku, tapi berdasarkan kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Maka hubungan itulah yang membuat kami betah lama. Sehingga di penugasan yang kedua dan ketiga, kami tinggal di Jayapura. Di satu komplek itu ada komplek namanya di daerah Dok 5 Jayapura. Kami tinggal di situ, ada orang-orang
orang asli Papua yang tinggal di lereng-lereng di belakang rumah para pejabat. Mereka tinggal di belakang-belakang rumah. Iya, di lereng-lereng Iya. bukit itu ya, yang membuat rumah-rumah sederhana. Iya. Tuhan buka jalan lewat anak saya Yosua itu Anak kedua ini Pak, yang Kedua, ya. sekarang lagi pendidikan. belajar pendidikan ya. Ya, tiba-tiba dia diajak main bola oleh orang asli sana. Iya. Saya kaget juga. Yosua sudah main bola dengan mereka. Oh ya, Dia putih sendiri kan. Buka baju ikut sama-sama. iya. Pulang-pulang main bola mah. Bisa minta bola nggak katanya? Buat apa? Itu buat apa mau main sama mereka? Iya. Hebat juga kita juga masih rasa takut juga mau Iya. bergaul sama mereka karena belum kenal. Iya. Ya udah langsung kita berikan bola. Anak-anak lakinya main bola, anak perempuannya dengan anak kecil-kecil mulai datang-datang ke rumah, mulai dilayani oleh istri, ditanya-tanya agar sesuatu anak istri yang lebih dalam baru gitu. Itulah awal kami bisa masuk secara lebih dalam lagi kepada anak-anak kita, Pak. Iya. Tadi ketika Bapak berbicara tidak ada satu suku pun yang lebih tinggi gitu ya, dan kita jangan langsung percaya ketika media memberitakan bahwa Papua begini, Papua begini. Bapak ini yang tinggal di Papua demikian lamanya bisa mengatakan bahwa orang Papua itu baik-baik. Berarti artinya ketika kita memperlakukan orang lain dengan sepenuh hati kita, maka itu akan kembali kepada kita ya Pak ya. Nggak pandang itu suku yang mana, orang mana, ketika kita melakukannya dengan hati kita, demikian juga mereka akan memperlakukan kita. Nah, ibu kan pastikan ibu yang juga nih yang ibu di rumah yang tahu ketika anak-anak itu mulai datang, bisa cerita nggak Bu? Pertama-tama mereka datang itu ibu bagaimana? Respon ibu begitu. Boleh minum? Boleh silakan Pak, diminum dimakan. Ini ada pisang juga nih Indonesia. Ada ininya asli lah. Ada ini asli ya, bukan ini ya, bukan kaleng-kaleng. Diminum Pak kopinya. Bu. Awalnya itu saya melihat anak-anak ya, anak-anak kecil, laki-laki, perempuan-perempuan umur 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang SMP, SMA. Iya, Mereka itu di sekitar rumah kami, di sekitar ya, rumah sekitar itu. rumah kami ya. Pada saat itu kan saya kan tidak kerja, saya di rumah, jadi saya melihat anak-anak itu tidak sekolah. Iya. Gitu. Terus saya tanya, kamu kenapa nggak sekolah? Sekarang kan hari sekolah, kenapa Iya. tidak sekolah? Saya malas. Oh, Saya malas. Dan anak-anak yang laki-laki itu bahkan ada yang eyeball, jadi diumpetin di apa? dalam Dalam bajunya itu, jadi begini terus gitu, terus agak-agak peler-peler sedikit. Iya, juga. kayak nge-fly gitu Iya, ya Bu. Iya, nge-fly. iya. Akhirnya saya panggil sini semua gitu. Jadi kami pas ada di rumah, saya tanya kamu sekolah, asa malas, satunya lagi tidak sekolah, satunya lagi. Jadi akhirnya saya ajak nyanyi dulu, nyanyi dulu, terus berdoa. Jadi saya sharing sama anak saya Grace, udah kakak sekarang kakak kalau pulang sekolah bantu mama, kakak ajarin anak-anak yang nggak sekolah. Katanya nggak sekolah karena mereka malu, mereka dimarahin guru, kadang-kadang bahkan dipukul karena nggak bisa baca. Oh iya. Gitu. Jadi mereka males, Iya. males dan takut. Iya. Karena setiap kalau nggak bisa baca, pakai apa namanya penggaris yang Penggaris tajam gitu ya. itu, ya. Pokoknya ada apa aja dipukul. Gitu. Jadi anak-anak mungkin trauma, takut. Akhirnya di rumah nanti si Grace ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang belajar baca, ada yang belajar ABC. Iya. Jadi nggak kenal umur juga. Ada yang umur 11 tahun belum bisa ABC. Iya. Jadi Sangat ini ya Bu, prihatin 11 tahun Iya. belum kenal iya. abjad ya. Iya. Jadi awal-awal ya 2 orang, 3 orang, terus lama-lama banyak, makin banyak. Iya. Jadi terus mereka itu main dari pagi sampai malam. Saya bilang, kalian kenapa nggak pulang? Mamahnya pergi ke pasar jualan. Jadi subuh mamahnya jam 5 keluar dari rumah, nanti sampai jam 11 malam, bahkan sampai jam 12 malam mamanya baru datang. Iya. Jadi anak-anak itu hanya dibekalin supermie 3 ya, karena 3 kali makan itu hanya diremas-remas. Itu rata-rata anak saya lihat itu Iya. diremas-remas, terus
duduklah sambil mereka main-main sambil dipegang, Iya. lalu dikasih bumbu dikocok sambil dimakan sambil main. Itu setiap hari saya lihat. Iya. Terus saya gini, udah kamu kan bawa super nih, ayo masak di rumah mama. Iya. Jadi saya ajar untuk anak-anak masak. Iya. Bahkan mereka juga minum itu minta mana mama air keran. Jadi mereka minumnya dari air keran begitu. Mereka nggak tahu Iya. air minum yang Iya. dimasak gitu Iya. ya, Bu, ya. Jadi dari situ saya tergerak hati. Iya. Kasihan anak-anak ini orang tuanya bekerja, gitu, Iya. tapi tidak, ya istilahnya bukan tidak terarah ya. Tidak ada yang memberitahukan mereka gitu, Iya. bagaimana cara hidup sehat. Iya. Gitu. Akhirnya dari situ anak-anak mungkin dari mulut ke mulut ya. Iya. Terus ada ini, ada belajar itu saya berikan alat tulis, Betul. pensil, ballpoint, nanti saya pisahkan. Iya. Ini si kakak ajarin matematika, ini si adik, si Jonathan Iya. itu ajarin ini. Kalau Joshua hanya menemani anak laki-laki main aja, Iya. main bola gitu di situ. Ya dari situ, dari sedikit-sedikit akhirnya sampai kami pindah ke